Halo semua, selamat datang di video pembelajaran pengembangan media presentasi. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat 3 langkah utama. Nah, maka dari itu, materi ini akan terbagi ke dalam 3 bagian video, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Dalam video ini, kita akan fokus pada tahap pertama, yaitu perencanaan presentasi yang efektif. Setelah mengikuti video ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan perencanaan audiens dalam presentasi dengan baik, menjelaskan perencanaan tujuan dalam presentasi dengan baik, menjelaskan perencanaan isi dalam presentasi dengan baik, serta menjelaskan perencanaan strategi penyampaian dalam presentasi dengan baik. Jadi, ada 4 topik utama yang akan kita bahas, yaitu kenali audiens, tentukan tujuan, susun isi, dan tentukan strategi penyampaian. Pada tahap perencanaan media presentasi, ada 4 faktor utama yang wajib dipahami oleh seorang penyaji agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh audiens. Yang pertama, audiens. Sebelum menyiapkan materi, penting bagi kita untuk mengenali siapa yang akan menjadi audiens dalam presentasi. Faktor-faktor seperti jumlah peserta, usia, latar belakang pendidikan, hingga pengetahuan awal dan sikap mereka terhadap topik akan sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Misalnya, presentasi untuk siswa sekolah menengah tentu berbeda pendekatannya dengan presentasi untuk dosen atau profesional. Bahasa yang digunakan, pilihan visual, serta nada bicara harus disesuaikan agar bisa terhubung dengan audiens secara lebih personal dan efektif. Semakin kita mengenali audiens, semakin besar peluang presentasi kita untuk berhasil. Yang kedua, tujuan. Setiap presentasi yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini menjawab pertanyaan apa yang ingin kita capai setelah audiens menyimak presentasi kita. Tujuan bisa dikelompokkan dalam 3 ranah pembelajaran. Yang pertama, psikomotorik, yaitu tujuan yang berfokus pada tindakan atau keterampilan yang diharapkan muncul setelah presentasi. Contohnya, peserta mampu mengoperasikan alat presentasi secara mandiri. Yang kedua, ranah kognitif, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seperti peserta memahami konsep strategi penyampaian visual. Dan yang terakhir, ranah afektif, yaitu tujuan yang berhubungan dengan sikap atau perasaan audiens terhadap suatu topik, seperti peserta menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan media presentasi yang variatif. Dengan menetapkan tujuan secara spesifik, kita akan lebih mudah menyusun konten, memilih media, dan mengevaluasi apakah presentasi kita berhasil atau tidak. Yang ketiga, konten. Konten adalah isi utama dari presentasi kita. Menyusun konten bukan hanya soal mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, tetapi menyusun informasi yang paling relevan dan mudah dipahami oleh audiens, sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Konten yang baik biasanya diawali dengan pengantar atau gambaran umum agar audiens mendapat konteks, lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam dan terstruktur. Kita juga bisa menyesuaikan gaya penyampaian dengan karakter audiens, misalnya dengan menggunakan contoh konkret, cerita, ilustrasi, atau analogi yang familiar bagi mereka. Yang keempat, strategi penyampaian. Setelah tahu siapa audiens kita, apa tujuannya, dan seperti apa kontennya, saatnya kita menentukan strategi penyampaian. Strategi ini menjawab pertanyaan bagaimana cara terbaik menyampaikan materi ini. Beberapa bagian materi mungkin cukup dijelaskan secara verbal. Ada yang lebih cocok disampaikan lewat visual seperti diagram atau infografis. Dan ada pula yang sebaiknya diperkuat dengan media audio visual seperti video ataupun animasi. Misalnya untuk menjelaskan proses yang kompleks, media visual bisa menyederhanakan informasi sehingga lebih mudah dipahami. Atau ketika ingin membangkitkan emosi audiens, potongan video atau gambar yang kuat bisa sangat efektif. Dengan strategi penyampaian yang tepat, presentasi kita tidak hanya akan dipahami tapi juga berkesan dan mudah untuk diingat oleh para audiens. Media audiovisual memiliki banyak keunggulan yang bisa membuat presentasi jauh lebih kuat. Di antaranya, menarik perhatian, menyederhanakan informasi yang rumit,
mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, misalnya menampilkan sesuatu yang tidak mungkin dibawa ke kelas, dan juga meningkatkan daya ingat, karena pesan disampaikan lewat kombinasi suara dan gambar yang lebih mudah dicerna oleh otak. Sekarang mari kita bahas berbagai media presentasi yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama ada flip chart. Media ini sederhana namun sangat fleksibel. Biasanya digunakan dalam sesi kelompok kecil atau pelatihan. Keunggulannya adalah tidak memerlukan listrik, mudah digunakan dan memungkinkan penambahan informasi secara spontan. Cocok untuk diskusi yang interaktif dan mencatat ide secara langsung di depan peserta. Selanjutnya ada slide presentasi. Slide adalah media paling umum dalam presentasi modern. Dengan bantuan aplikasi seperti PowerPoint atau Google Slides, kita bisa menggabungkan teks, gambar, grafik, bahkan video. Slide memungkinkan penyampaian informasi secara sistematis dan visual. Namun, penting untuk tidak terlalu banyak teks agar tetap mudah dicerna oleh audiens. Media selanjutnya adalah Overhead Transparency atau OHP. Meski sudah jarang digunakan di era digital, OHP masih relevan di beberapa konteks pendidikan. Kelebihannya adalah dapat menulis atau menggarisbawahi langsung pada transparansi saat menyampaikan materi. Ini memberikan fleksibilitas untuk menekankan poin penting secara real-time. Media yang dapat digunakan selanjutnya adalah video. Video merupakan media yang sangat kuat karena menghadirkan visual dan audio sekaligus. Cocok untuk memperlihatkan proses, simulasi, atau contoh situasi nyata yang sulit ditampilkan secara langsung. Kekurangannya adalah memerlukan waktu produksi yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya ada kamera presentasi. Media ini digunakan untuk menampilkan objek nyata secara langsung, seperti eksperimen sains atau cara kerja alat tertentu. Cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan demonstrasi visual detail. Kualitasnya bisa tergantung pada perangkat yang digunakan, tetapi sangat membantu dalam menyampaikan informasi yang konkret. Media selanjutnya adalah media komputer atau LCD panel. Media ini mendukung presentasi interaktif melalui proyektor atau panel digital. Sangat efektif di ruang kelas modern atau pelatihan berbasis komputer. Memungkinkan penggunaan software, simulasi, atau visualisasi data langsung dari komputer. Namun, penggunaannya ideal di ruangan yang bisa dikondisikan pencahayaannya, agar proyeksi terlihat dengan jelas. Berikutnya ada multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai elemen seperti teks, suara, gambar, animasi, dan video. Keunggulannya adalah dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyeluruh. Jika dirancang dengan strategi yang tepat, multimedia dapat meningkatkan perhatian, pemahaman, dan retensi peserta terhadap suatu materi. Dan yang terakhir adalah selebaran atau handout. Meskipun bersifat cetak dan statis, selebaran tetap penting. Dapat digunakan sebagai bahan pegangan peserta, ringkasan materi, lembar absensi, atau bahkan panduan latihan. Ini juga membantu peserta tetap fokus karena mereka memiliki gambaran umum tentang isi presentasi sejak awal. Demikian pembahasan tentang tahap perencanaan dalam media presentasi. Semoga penjelasan ini membantumu memahami pentingnya mengenali audiens, menyusun tujuan, memilih konten, dan merancang strategi penyampaian dengan tepat. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tahap selanjutnya, yaitu tahap persiapan dalam membuat presentasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.